Halo, ketika warisan itu menyatukan, bukan menjauhkan. Ya, gara-gara warisan 3. Kita udah sepakat dari awal. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi, Pak. Kita akan bahas film karya dari sutradara Muhadli Aco yang merupakan debut pertamanya dan terbilang sangat sukses menggocok hati para penontonnya. Film Gara-Gara Warisan ini juga diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Chan Parwes ya, dan produksi oleh PH Star Vision Plus. Untuk film Gara-Gara Warisan sendiri ini dibintangi oleh ensemble cast yang sangat oke, dari mulai ada Padahlan sebagai Yayu Unru, seorang ayah yang mempunyai 3 anak, dan 3 anak ini nggak ada yang akur guys. Jadi 3 anak ini dari mereka kecil sampai dewasa akhirnya pada misah karena juga perdebatan di keluarganya gitu. Ada anak pertama bernama Adam yang diperankan oleh Oka Antara. Ya, dia itu kayak menyalahkan ayahnya ya, karena dari dulu ayahnya nggak pernah ngebelain dia atau nggak pernah dengerin maunya dia gitu. Jadi si Adam ini dia berprofesinya sebagai telemarketing ya di sebuah perusahaan yang bosnya itu si Sinyorita gitu. Yang kedua, anak kedua ini merupakan anak yang idealis diperankan oleh si Indah Permatasari bernama Laras gitu. Nah, si Indah ini atau si Laras ini ya, dia saking independen dan idealisnya dia kerja di sebuah panti jompo gitu untuk mengurusi panti jompo itu gitu. Dan anak ketiga ya yang dimanja dari kecil, dari bayi sampai gede dan selalu dituruti, itu namanya si Diki diperankan oleh si G Pamungkas. Nah, 3 anak yang berselisih ini harus mau ketemu dan balik lagi ke rumahnya untuk memperebutkan sebuah warisan guest house Salma milik ayahnya ya, itu karena si ayah ini sudah sakit-sakitan gitu. Nah, sebenarnya premisnya itu sangat sederhana, namun karena eksekusinya itu sangat luar biasa. Di sini memadukan drama komedi ya. Jadi tidak hanya konflik dari tiap karakter di rumah tersebut, tapi juga ada karakter-karakter lain seperti karakter pegawai guest house ya, yaitu ada kuartet 4 ya komedian, ada si Aci Resti sebagai Wiwin, kemudian ada si Divi Diki ya, Divi itu jadi si Umar yang dia karakternya kayak agak-agak benches gitu ya, yang aduh bahasanya bilangnya depan bisa belakang bisa gitu, ngelawaknya ala-ala gitulah ya. Ceng ini housekeeping, tapi kalau lagi rame Umar kadang-kadang bantu kan ya. Iya Pak, betul, kebetulan aku orangnya mauan, depan hayu belakang hayu, fleksibel Mas. Kemudian juga ada Lolok yang berperan sebagai Ijul, dia yang endut-endut lucu gemesin gitu dan selalu dia dibully sama temen-temennya ya. Kemudian ada juga si Ence Bagus yang berperan sebagai Aceng gitu. Nah, selain karakter kuartet itu juga ada villain yang nyebelin ya. Di sini karakternya yang diperankan oleh Lukman Sardi sebagai Sanusi gitu. Jadi dia sebagai pengusaha yang mafia gitulah, yang ingin membeli dari guest house tersebut gitu. Selain itu juga ada karakter tambahan yang di sini sangat bersinar gitu. Salah satunya itu ada Sheila Dara yang berperan sebagai pacarnya si Diki ya, yang anak ketiga ini gitu. Si Sheila Dara ini berperan sebagai Vega dan di sini dia aktingnya luar biasa nyebelin, tapi juga keren karena dia bisa membuktikan sebagai talenta yang bisa macam-macam. Dia bisa nyanyi dan suaranya bagus banget guys gitu. Keren sih ini aktingnya Sheila Dara gitu ya.
Terus juga selain itu ada juga Astuti ya yang menjadi istrinya Pak Dahlan yang diperankan oleh si Ira Wibowo gitu. Dimana karakter Astuti ini sebagai sosok ibu tiri yang kayaknya jahat tapi sebenarnya enggak kok, baik gitu. Nanti teman-teman bisa lah dapet emosinya di sini gitu. Untuk cerita sendiri itu kita dibuat naik turun gitu ya, perasaannya itu kayak roller coaster, jadi lucunya dapet banget sambil ngakak gitu, sedihnya juga dapet, apalagi konflik yang bikin kita itu kayak relate sebagai sebuah keluarga berantemnya itu gitu. Itu aku sampai apa ya, sampai nangis lah gitu. Jadi ini berhasil banget sih sutradara si Muhadli Aco ini gitu ya. Untuk dari setting tempat ini letaknya di Lembang ya. Dan ini bagus sih dari segi guest house-nya. Terus juga untuk sinematografinya juga bagus. Kayaknya ini menurut saya sih gara-gara Warisan ini paket lengkap ya. Cuma sayang aja gitu. Ketiban hype-nya sama film-film yang lain, apalagi film horor atau film yang dari MCU, Marvel gitu ya. Jadi kayaknya film yang paling bagus menurut aku dari segi semuanya, apalagi pesan moralnya, tapi sayang ya terkalahkan oleh film-film lainnya gitu ya. Mudah-mudahan walaupun nanti udah nggak ada di bioskop, makanya nih karena kan di bioskop ini sedikit ya layarnya karena ketiban yang lain. Jadi kalau ada di bioskop segeralah teman-teman tonton gara-gara Warisan gitu. Dan mungkin nanti juga akan ada di OTT streaming gitu ya. Jadi berharap sih tetap bisa ditonton karena itu bagus banget ceritanya gitu ya. Untuk nilai skor aku kasih 9. Yeay, itu merupakan film pertama Lebaran yang aku kasih nilainya 9 guys gitu. Jadi tetap dukung-dukung film-film Indonesia ya karena semuanya itu berkualitas. Oke. Itu. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah.